Roma 12 ini bukan ayat yang baru di pendengaran kita. Roma 12 ini paling sering diucapkan, bahkan ada yang sudah menghafalnya. Dan itu baik. Malam ini saya mau ajak kita untuk mengalami kebenaran ini. Karena ada pertanyaan besar di dalam masa pandemi. Semakin sedikit orang rindu untuk bersekutu. Kebaktian-kebaktian offline, orang juga jarang datang ke ibadah. Ibadah-ibadah online, virtual juga semakin sedikit. Sementara kita sendiri tidak tahu, tidak ada seorang pun tahu kapan pandemi ini berakhir. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, mesti berespons benar di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kita sudah dengar sejumlah ayat Alkitab. Keluhan di sana-sini, keluarga-keluarga yang berantakan, orang yang tidak lagi mencari Tuhan, ya, orang yang terus ada yang mencari Tuhan sedikit sekali, ada yang mencari segenggam sesuap nasi, ada yang mencari segenggam berlian, ada juga yang mencari masalah, bahkan ada yang cari penyakit. Jadi respons-respons kita di tengah-tengah pandemi ini macam-macam. Nah, saya mau ajak kita untuk mengerti kenapa Rasul Paulus bicara kepada gereja di Roma supaya mempersembahkan tubuh kepada Tuhan dan apa dampaknya untuk tubuh Kristus. Apa dampaknya untuk gereja? Apa dampaknya untuk persekutuan kita? Perhatikan Bapak Ibu-Ibu, ada tradisi di Bait Allah. Ya, di Bait Allah di Yerusalem itu orang selalu datang ke Bait Allah untuk menyembah Tuhan, tetapi juga untuk mempersembahkan kurban. Orang-orang yang kaya mereka bisa bawa lembu, sapi, kambing, domba. Orang-orang yang sederhana bisa membawa burung merpati, ya, ada yang bawa burung tekukur, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan perkataan lain, datang ke Bait Allah tidak boleh dengan tangan hampa. Karena datang ke Bait Allah tidak hanya menyembah Tuhan, tapi juga mereka mempersembahkan kurban untuk macam-macam alasan. Ada yang untuk pengampunan dosa, untuk pengurapan, ya, untuk segala macam ada aturan-aturan hukum Taurat. Nah, dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, mempersembahkan kurban di sana itu tidak membawa barang, tidak membawa natura. Yang dibawa adalah binatang yang hidup. Binatang yang hidup itu juga harus sempurna, tidak boleh cacat, tidak boleh kakinya timpang, tidak boleh matanya rusak, tidak boleh dia beringus. Jadi hewan yang dipersembahkan itu harus sempurna karena ditujukan kepada Tuhan. Tetapi problemnya, orang-orang datang dari tempat-tempat yang cukup jauh. Ya, di zaman itu, kalau kita baca sejarah, itu dari Nazaret ke Yerusalem itu perlu 7 hari 7 malam jalan kaki. Ada yang naik unta. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau orang jauh sekali dari Yerusalem,
Hewan yang dibawa ke Yerusalem itu bisa cacat, bisa mati di perjalanan. Sebab kalau hewan cacat, itu pasti ditolak oleh imam. Nah, karena itu ada strategi para imam di Bait Allah, yaitu mereka mengumpulkan hewan-hewan ternak, dan supplier utamanya ingat di Efrata. Makanya kita lihat, kalau Bapak Ibu yang sudah pergi ke Yerusalem, itu perjalanan dari Efrata, Padang Efrata itu tempat para gembala menggembalakan kambing domba. Dari Efrata ke Yerusalem kurang lebih jalan kaki 2,5 jam. Jadi Padang Efrata itu mempersembahkan hewan-hewan itu sebagai utama untuk dikasih ke Bait Allah. Para imam menyeleksinya. Yang sempurna dipindahkan ke tempat yang lain, yang tidak sempurna, yang cacat boleh dijual. Itulah sebabnya kenapa banyak orang berjualan di halaman Bait Allah, karena untuk mendapatkan keuntungan, karena orang-orang yang datang menyembah di Bait Allah tidak perlu bawa hewan, cukup beli di halaman belakang Bait Allah. Ya, itu alasannya. Sehingga yang tidak sempurna boleh disingkirkan, boleh dijual, yang sempurna disimpan. Ketika ada orang datang, dia cukup tanya kepada imam, yang ini berapa rupiah? Sekian, atau berapa duit? Ya, mata uang dinar, berapa duit? Diambil. Dia kasih ke imam, dia ngaku dosa, imam sembelih itu kurban, kemudian darahnya dipercikan, kemudian tubuhnya dibakar. Begitu terus. Jadi orang tidak makan daging persembahan, tapi dibakar. Ya. Kalau ini kurus, ya harganya sekian. Kalau ini biasa yang mahal itu, yang gemuk itu yang mahal. Kenapa? Karena lemaknya itu. Lemaknya itu kan kalau di Alkitab itu dia dibakar bau harum untuk Tuhan. Makanya saya pernah ditanya satu bapak, kenapa banyak orang suka kolesterol? Ya itu suka makan lemak. Lemak itu milik Tuhan, makanya kamu jangan makan, itu dibakar aja itu. Jadi kalau hewan-hewan yang gemuk itu mahal sekali. Ya. Nah, itu alasan orang datang ke Bait Allah mempersembahkan kurban. Rasul Paulus, dia tahu situasi itu. Rasul Paulus mengerti betul bagaimana orang datang ke Bait Allah dan mempersembahkan kurban yang sempurna. Lalu kemudian yang sempurna itu diserahkan ke imam, tidak boleh diapa-apakan, hanya dipersiapkan untuk Tuhan. Ingat, yang korban yang sempurna dipisahkan untuk Tuhan. Itu sebabnya ayat itu berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa disebut persembahan yang hidup? Karena hewan itu masih hidup. Yang kudus, kenapa disebut kudus? Dalam bahasa Ibrani, kudus kados, artinya dipisahkan. Yang berkenan kepada Allah, artinya itu menyenangkan hati Allah. Nah, Paulus ketika sampai di Roma itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah gereja, kita tahu, ya, di Roma itu ada 4 jenis masyarakat yang dominan. Yang pertama orang Yahudi, orang Yunani, orang pendatang non-Yahudi, non-Yunani, dan penduduk asli Romawi yang sangat berkuasa dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Dan di sini kecenderungan saling menghina. Orang Yahudi merasa paling unggul karena mereka orang Kristen pertama, ya, orang jemaat di sana. Ingat, Roma bukan didirikan, gereja di Roma bukan didirikan oleh Paulus, orang lainnya dirikan, tapi dia berniat datang untuk memberikan mereka karunia-karunia rohani. Ketika dia sampai di Roma, dia tahu betul bahwa orang Roma itu, orang Kristen di Roma, itu tidak hanya mengalami tekanan-tekanan dari kekaisaran Romawi,
Tapi mereka juga saling membuli. Orang Yahudi berkata mereka paling umat yang terpilih, menghina orang Yunani, sehingga menghina juga pendatang. Lalu mereka menghadapi situasi yang sangat kritis, sehingga banyak orang Kristen juga malu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lalu Paulus buka percakapan di Roma dengan menyebutkan dalam Roma 1 ayat 16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, orang Yunani, dan seterusnya. Jadi saudara perhatikan, bahasa aslinya bukan aku mempunyai keyakinan yang kokoh, tapi bahasa aslinya aku tidak malu memberitakan Injil, karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan kalau Bapak Ibu baca Roma pasal 1 sampai dengan pasal 16, kita bisa tahu bagaimana tata cara etika kehidupan orang-orang Kristen dulu dan sekarang ini. Sehingga ketika Rasul Paulus sampai di Roma, dia umumkan ini, supaya hidupmu mengalami terobosan, hidupmu berkenan dengan Injil Kerajaan Allah, syarat mutlaknya ialah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadah yang sejati, bahasa Inggrisnya reasonable, ibadah yang masuk akal, yang dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Nah, syaratnya ialah persembahkan tubuh. Persembahkan tubuh bukan membakar tubuhnya, bukan merusak tubuhnya seperti di agama tertentu atau masyarakat tertentu yang merusak tubuhnya, warriors of God, misalnya prajurit-prajurit Allah di padang gurun di zaman itu, karena mereka persembahkan tubuh, ada yang berjalan kepala di bawah, ya ada yang bersedia disalibkan seperti Kristus, ya ada yang bersedia untuk dirajam tubuhnya. Itu ibadah yang macam begitu tidak sejati, itu tidak masuk akal, karena Yesus saja yang mengalami itu. Tapi yang dimaksudkan Paulus persembahkan tubuh artinya hidupmu dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari gaya hidup sia-sia, dipisahkan dari gaya hidup dunia yang glamor itu, gaya hidup di Roma yang penuh dengan segala macam kejahatan, ada kejahatan seksual, ada penyembahan berhala, ada klaster-klaster atau kelas-kelas bangsa-bangsa, itu semua kamu harus terpisah dari situ. Makanya dia berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang masuk akal, reasonable, yang sejati. Baru kemudian ayat 2, dia sampaikan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Harus membedakan. Karena orang di zaman itu nggak bisa bedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Tidak bisa bedakan mana istrinya, mana istri orang. Tidak bisa bedakan mana suaminya dan suami orang. Tidak bisa bedakan apa-apa. Supaya kamu bisa membedakan apa-apa, maka kamu harus mengalami pembaharuan hidupmu. Janganlah serupa dengan dunia ini. Karena kamu telah ditebus oleh darah Kristus. Kamu mesti persembahkan tubuhmu, kamu dipisahkan. Dipisahkan bukan berarti tidak hidup di dunia. Hidup di dunia, tapi karaktermu, hidupmu, perkataanmu berbeda dengan dunia. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, di zaman itu, kalau mereka dikejar-kejar sama tentara, maksudnya prajurit-prajurit kerajaan Romawi, itu mereka pakai simbol ikan, ya, logo mereka itu ikan. Kenapa? Kenapa ikan dipakai di zaman itu? Karena ikan itu hidup di air asin, hidup di dalam laut yang asin, tapi ikannya tidak ikut asin
kecuali kalau sudah mati dan dibikin ikan asin. Selama ikan itu hidup, dia tidak pernah asin, padahal dia tinggal di laut yang asin. Dan itulah simbol untuk orang Kristen di zaman kerajaan Romawi, bahwa kamu tinggal di dunia, tapi kamu tidak sama dengan dunia. Nah, apa dampaknya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Kenapa ini penting, persembahan tubuh ini? Kenapa menjadi amat penting? Karena Rasul Paulus sedang bicara tentang kuasa, kuasa tubuh Kristus. Ya. Nah, pada pihak lain, Yesus juga pernah mengajarkan supaya apa? Kalau tangan kita, mata kita, ya, kalau ada anggota tubuh kita yang menyesatkan, itu harus dipenggal. Lebih baik katanya kamu masuk hidup dengan tangan sebelah daripada tangan dua-dua tapi masuk neraka. Itu pengajaran Yesus. Paulus juga menggunakan kutipan Yesus itu untuk mengajarkan. Karena itu, seringkali kita gagal untuk menaati Allah bukan oleh karena faktor di luar diri kita, tapi justru bersumber dari diri kita sendiri. Kadang-kadang tangan kita yang belum diserahkan kepada Tuhan, kaki kita belum kita persembahkan, mulut kita, mata kita, padahal disebut tubuh itu semuanya. Itu yang mesti dilakukan. Kegagalan kita untuk menaati Allah tidak bisa dihadapi dengan sikap pasif. Seolah-olah kita berjuang. Karena itu Yesus berkata, penggallah. Penggallah itu sederhananya bertobat, karena tanganmu satu aja yang satu anggota tubuhmu menyesatkan engkau dan orang lain, seluruh tubuhmu neraka, kata Yesus. Maka harus dipersembahkan total. Tidak hanya persembahkan uang kita, tidak hanya persembahkan mata kita, mulut kita juga dipersembahkan, pikiran kita juga dipersembahkan. Sehingga Paulus bicara sama orang di Filipi, harus menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Ya. Saya ajak kita untuk melihat langsung dampak dari komunitas, bagi komunitas. Roma 12 ayat 1 itu perintahnya. Persembahkan tubuhmu. Persembahkan tubuh roh jiwa. Kenapa tubuh? Karena di dalam tubuh ada roh dan jiwa. Kenapa Tuhan nggak bilang serahkan rohmu saja? Bayangkan kalau serahkan roh kita, itu namanya roh gentayangan. Ada yang telepon Pak Pendeta, Pak Pertua, diaken, koordinator, aku nggak datang ya ke kebaktian, yang penting aku kirim rohku, jangan terima. Yang dikirim itu uang aja, jangan kirim roh. Itu namanya roh gentayangan. Harus datang. Persekutuan itu berkumpul bersama. Yang kedua, perubahan karakter. Tidak lagi sama dengan dunia kalau kita sudah persembahkan tubuh buat Tuhan. Udah jadi milik Tuhan. Hewan-hewan yang dipersembahkan di bait Allah, ketika dipisahkan oleh imam yang sempurna, tidak ada lagi kesempatan untuk diambil untuk apapun, karena ditujukan hanya untuk Tuhan. Dan ketika kamu mempersembahkan tubuh buat Tuhan, maka seluruh tubuh roh jiwamu memang untuk memuliakan Tuhan. Enggak ada lagi untuk tipu daya iblis. Yang ketiga, kita punya iman, tidak lagi memikirkan hal-hal yang lebih hebat dari yang kita pikirkan. Kita nggak pikirkan lagi kesombongan kita, karena kita merasa kita punya jabatan, kita kaya, kita punya pengetahuan tinggi, tapi kita pikirkan Tuhan dan orang lain. Nah, saya mau, untuk komunitas kita, saya mau bahas ayat 4 dan ayat 5. Kita lihat dulu ayat 4, Bapak, Ibu-Ibu. Ya, saya
ajak kita untuk mari kita lihat ayat 4 dan 5 sebagai pesan utama kita pada malam hari ini. Boleh? Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya nggak buka screen-nya lagi. Dalam Roma pasal 12, ayat 4 dan 5 sebagai akibat dari ayat 1 dan 2. Jadi Roma pasal 12 ayat 4 dan 5 adalah dampak ketika orang mempraktekkan ayat 1, 2, dan 3. Perhatikan ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Itu ayat 4 dulu. Perhatikan, pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ini yang disebut komunitas yang hidup. Perhatikan, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu-Ibu. Ini ilustrasinya. 5 jari ini anggap sebagai satu tubuh. Satu tubuh. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ini satu tubuh. Tetapi masing-masing tugasnya berbeda. Perhatikan, tugas ibu jari itu memberikan pujian. Dan jari yang lain tidak protes, tidak komplain. Karena memang dia diciptakan untuk itu. Mungkin satu ketika jari kelingking berkata, waduh, mulia sekali ya jari ibu jari itu. Aku mau dong mempraktekkan gayanya ibu jari. Nah, ibu jari memberi pujian. Misalnya saya kasih pujian Edo Tambun. Edo Tambun ini anaknya Pak Harun ya. Dia janji mau ketemu saya, sampai sekarang nggak jadi-jadi tuh. Dia bikin pasca buat orang, tapi dia sendiri nggak pasca sama saya. Ya, saya kasih contoh nih. Saya kasih pujian buat Edo. Edo, Anda luar biasa. Edo, boleh buka unmute, jawab saya. Edo, Anda luar biasa. Edo, Anda luar biasa. Bukan jawab Maya yang saya bilang, kamu yang jawab. Bilang aja bujur ke apa gitu. Edo, kamu luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, ini karena tugas ibu jari memuji. Jangan dibalik nih, Edo tetap di screen sama saya. Sekarang, seandainya jari kelingking berkata, wah ternyata tugas ibu jari begitu mulia. Lalu jari kelingking mengambil fungsi ibu jari. Lalu dia puji Edo. Edo, kamu luar biasa. Pakai jari kelingking. Tersinggung nggak? Tersinggung, karena ini bukan tugasmu. Tugasmu nanti. Dan ini yang terjadi dalam gereja. Kita nggak lakukan bagian kita. Tapi kita mau ikut mengambil bagian orang lain. Dan akibatnya terjadi perpecahan. Yang satu tubuh ini. Yang kedua, Edo. Tugas jari telunjuk apa? Ini karena saya cari kamu ini udah hampir 1 tahun. Sekarang kemarin saya udah ketemu kamu di sektor 126. Tapi nggak sempat ya. Jadi sekarang saya ketemu kamu ini. Tugas jari telunjuk apa, Edo? Memberikan delegasi, memberikan perintah. Memberikan perintah. Ya, nggak usah berdiri. Edo, angkat tangan kanan. Turun kanan, turun tangan. Nah, itu namanya perintah. Bisa nggak jari kelingking ambil tugas ibu jari? Jari telunjuk. Edo, angkat tangan kanan. Itu namanya pelecehan. Nggak bisa. Jadi lihat, masing-masing punya tugas. Sekarang tugas jari tengah. Apa tugas jari tengah? Nggak ada.
Coba semua periksa jarinya, semua periksa jari-jari Anda. Mana yang lebih tinggi, lebih panjang? Jari mana yang lebih panjang? Jari tengah. Kenapa dia lebih tinggi dari yang lain? Supaya simetris dong. Kalau dia sama semua namanya lepra, men. Dan dia memang lebih tinggi. Apa tugasnya? Nggak ada. Jari tengah itu tidak ada tugasnya. Tetapi dia ada di situ supaya dia disebut 5 jari. Tidak ada tugasnya. Itu pun dia berguna. Dan ini yang disebut jari yang aneh. Kalau Bapak Ibu tinggal di Eropa, Amerika, ya, orang kalau membuli seseorang, jari tengahnya diangkat sendiri. Itu nggak boleh dilakukan di sini. Ya, itu tidak sopan. Makanya dia jadi aneh. Murid-murid Yesus juga kan, ada 12 murid. Saya mau tanya, ada nggak murid Yesus yang aneh? Edo, ada nggak murid Yesus yang aneh dari 12 itu? Yang aneh ada sih Pak ya. Berapa? Ya rata-rata ada sih Pak. Ya berapa orang? Pokoknya Ya, kamu asisten saya malam ini. yang lain aja Pak. Nggak, kira-kira ada yang aneh nggak dari 12 orang itu? Ya Yudas aneh. Oke, ya paling tidak kamu tahu satu lah, Yudas lah. Saya beritahu Edo, kamu supaya kamu tahu, murid Yesus itu ada 12, yang aneh itu 7 orang. Kita lihat yang pertama, Yudas. Ngapain? Dia menjual Yesus. Itu aneh nggak? Aneh. Satu kali saya melayani di Papua, ada satu pendeta cerita. Dia bilang dia lagi ngajar anak katekisasi. Lalu ada satu pria yang mabok pukul-pukul pagar gereja. Lalu pendetanya mulai teriak, "Oi, kenapa kamu pukul-pukul pagar gereja itu? Awas kamu ya, jangan ganggu. Saya bisa suruh anak-anak katekisasi keroyok kamu." Terus pria itu bilang sambil mabuk, dia bilang begini, "Pendeta, dia macam-macam. Namaku Yudas. Ingat, Yesus saja aku jual, apalagi kau saya lelang nanti." Ya. Gak tahu Yudas itu dia marga apa itu. Yudas itu aneh. Padahal 3,5 tahun bersama Yesus. Jadi para pertua diaken, pendeta, kalau ada jemaat yang aneh, maklum aja. Yesus yang anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat saja, murid-murid 13 orang, 12 orang, makan, tidur, bangun, jalan bersama aja ada yang aneh. Apalagi kita manusia. Pak Pertua Emeritus Indra, kalau ada anggota di kelompok Bapak yang aneh, nggak usah marah. Yesus saja orang bikin aneh sama dia, kok apalagi cuma kita. Pak Pertua, Bapak Edo, kalau ada majelis yang aneh-aneh, nggak usah heran, nikmati aja. Yesus saja ada orang yang aneh sama dia kok. Santai aja, orang Batak bilang slow aja lah ya, sama-sama cari makan ya kita. Nggak tahu bahasa karonya apa. Yang kedua, siapa yang aneh lagi? Petrus. Petrus itu juru bicara hebat sekali. Tapi dia menyangkal Yesus. Lihat. Takut sama perempuan, seorang hamba. Ketiga siapa? Thomas. Thomas gak percaya. Mana aku lihat buktinya dulu. Satu kali ada satu wartawan Kristen tanya Gus Dur. Waktu zamannya Inul lagi goyang-goyang pinggul itu. Lalu wartawan Kristen tanya Gus Dur, "Gus, kira-kira ini kan para alim ulama lagi ribut tentang Inul. Menurut Gus Dur gimana? Bagus nggak?"
Gus Dur bilang, bagus dong, nggak apa-apa. Wartawan Kristen itu tanya, Gus Dur nggak lihat kok bilang bagus. Gus Dur bilang, kamu itu tidak mengerti, di Bible tercatat, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Haleluya. Jadi jangan kalah sama Gus Dur. Pak Yani Girsang, jangan kalah sama Gus Dur. Curiga-curiga orang terus. Pak Pertua Emeritus Nabari Pandia. Ya, kalau ada orang-orang yang aneh di gereja, Bapak nggak usah naik darah. Yesus saja dia menghadapi orang-orang yang aneh. Dia yang kasih makan mereka, basuh kaki mereka, siapkan tempat tidur mereka. Orang aneh bin ajaib, dia tetap. Haleluya. Ibu-ibu, kalau suamimu aneh-aneh, buka kedua tanganmu dan berkata, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kasih dia kopi, kasih dia teh, selesai soal. Bapak, kalau istrimu aneh-aneh, anak-anakmu aneh, tepuk dada dan berkata, berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran, sebab mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Begitu caranya orang bergereja. Sudah Kristen bertahun-tahun masih bikin masalah terus. Aneh bin ajaib. Sudah pertua diaken pun masih bikin masalah. Sudah emeritus pun, ya mungkin nggak ada masalahnya. Haleluya. Siapa lagi yang aneh? Sudah berapa tadi? Kan tadi saya bilang 7 orang. Yudas, Petrus, Thomas, siapa lagi? Filipus. Filipus itu Yesus suruh dia cari makanan buat 5.000 laki-laki. Sudah sore, Filipus bilang apa? Guru, mana ada roti buat 5.000 orang? Filipus tuh kira-kira pakai bahasa Indonesia sehari-hari, bos. Kalau suruh pakai otak, mana ada roti buat 5.000 orang sore begini? Pakai otak dong, bos. Begitulah Filipus, padahal Yesus suruh dia, karena itu kampungnya. Satu kali saya khotbah di Ndokun Siroga. Lalu pendeta di situ cerita buat saya. Dia bilang begini, satu kali pendeta tua, itu kira-kira 15-20 tahun lalu. Pendeta ini berkhotbah di sebuah jemaat di Karo. Bahwa Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, lebih 12 bakul. Begitu pulang gereja, semua orang pulang. Tinggal majelis dan pendeta di konsistori. Dan di luar gereja itu ada seorang nenek. Neribu namanya. Neribu lagi tunggu di luar. 1 jam dia tunggu karena pendeta tidak tahu kalau dia tunggu. Begitu pendetanya keluar, dia kaget, Neribu masih di halaman. Pendeta panggil dia, nenek, kenapa kamu nggak pulang? Nenek bilang, aku tunggu pendeta. Aku mau tanya. Tanya apa, Neribu? Aku mau tanya, tadi pendeta khotbah, Yesus memberi 5.000 orang makan, dan lebih 12 bakul. Jadi, nenek mau tanya apa? Aku cuma mau tanya, itu 12 bakul dibawa kemana? Itu Neribu yang tanya. Itu, ya. Jadi Filipus itu aneh. Sudah berapa yang aneh? 4 ya. Yudas, Petrus, Thomas, Filipus. Kan ada 7. Satu lagi, Yohanes dan Yakobus. Aneh. Mereka itu punya spirit teroris. Oh iya, masuk di Samaria. Orang lempar Yesus pakai batu. Yohanes dan Yakobus bilang apa? Guru, bolehkah kami minta api dari sorga bakar kota ini? Nah, yang bakar kota itu kan teroris. Berarti murid-murid punya roh teroris karena ingin bakar kota. Di gereja ada nggak teroris? Ada. Kalau marah, mau bakar surat nikah, mau bakar rumah, bakar istri, bakar anak. Itu teroris rohani. Sudah berapa yang aneh tadi?
Yudas, Petrus, Thomas, Filipus, Yohanes, Yakobus. Satu lagi, siapa? Coba kalau duduk berdua, bilang begini, yang satu lagi itu Kam. Yang satu lagi itu siapa? Kam. Kenapa? Kita aneh nggak hidup kita? Aneh. Edo aneh nggak? Aneh. Pak Pertua Girsang aneh nggak? Aneh. Tapi Tuhan tidak buang kita. Pak Emeritus Bukit pernah aneh nggak? Pernah aneh. Sama istri atau sama teman sejawat, pelayan. Tapi Tuhan tidak buang kita. Kita masih beribadah hari ini. Jadi kenapa kamu buang orang? Kenapa kamu singkirkan orang? Tuhan saja nggak singkirkan orang kok. Itu yang disebut satu tubuh itu jari tengah itu aneh. Jadi kalau di gereja dia nggak bikin apa-apa, itu dia ada di situ, supaya ada di situ. Karena dia perlu ada di situ. Kalau dia tukang protes-protes, biarin memang dia ada di situ. Kalau ada orang kerja, dia cuma tinggal kritik, biarkan dia. Memang dia perlu ada di situ. Karena memang dia harus ada di situ. Kalau kita sedang bekerja setengah mati, tiba-tiba ada yang tukang protes, biarin aja. Memang dia di situ. Jari tengah manis, bikin apa? Jari manis tugasnya itu pakai cincin kawin. Loh, kok bisa? Kenapa nggak pakai cincin kawin di jari apa namanya? Di ibu jari? Nanti kayak Mbak Suri tak gendong kemana-mana. Jari kelingking, jari manis itu pakai cincin karena ini alasannya. Tadi malam saya udah kasih tahu buat sektor yang lain itu. Nih, saya kasih tunjuk. Coba semua ikuti saya, kita bikin jari begini. Semua, ikuti aja. Santai aja, nggak usah terlalu tegang-tegang. Ini orang Karo ini kalau makan ribut, kebaktian tegang terus. Begini nih. Jari-jarinya begini. Mohon maaf kalau ada yang jari nggak ada, ya jangan tersinggung. Nah, karena jari tengah ini aneh, jari tengah ini, lipat dia ke dalam jari tengahnya. Jari tengahnya lipat ke dalam, begini. Sudah ya? Jangan lihat ke saya, lihat ke jari Anda. Nah, sekarang ikuti perintah saya. Coba mainkan ibu jari, buka. Tetap tangannya begini, buka. Mainkan jari telunjuk. Mainkan jari jari kelingking. Nah, coba buka jari manis. Nggak bisa. Itu artinya Edo, kamu pakai cincin kawin di jari manis supaya pernikahanmu kuat, tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Itu alasannya. Ayatnya itu Roma 12 ayat 4 itu. Masing-masing punya tugas. Yang terakhir, jari kelingking tugasnya apa? Jari kelingking ini bisa menghadap Tuhan. Bisa juga masuk tempat-tempat gelap. Coba, kalau orang karismatik menyembah Tuhan gimana? Oh, haleluya. Jari mana yang di atas? Jari kelingking, men. Kalau orang Protestan, pengakuan iman, aku percaya kepada Allah Bapa. Jari apa di depan? Jari kelingking. Jadi ke jari kelingking ini kecil tapi bisa menghadap Tuhan. Tapi dia juga bisa masuk di tempat gelap. Korek kuping. Bisa juga untuk ngupil. Kalau pakai ibu jari, operasi, men. Dan ini jari kelingking, kalau di tanah Karo, ini dipakai untuk cek ayam udah bertelur belum. Jadi jari kelingking ini berfungsi luar biasa. Terutama orang-orang penginjilan itu. Coba tanya Pak Bukit itu, kalau mereka pergi penginjilan. Cek ayam bertelur pakai apa? Pakai jari kelingking. Apa yang mau saya kasih tahu? Semua kita penting di gereja. Ada pendeta yang berkhotbah, jemaat dengar. Kalau kita semua pendeta, siapa yang dengar? Kalau kita semua jadi jemaat, siapa yang berkhotbah? Tapi semuanya penting karena satu tubuh.
Jangan anggap remeh orang lain. Tukang ojek penting, karena dia bisa antar kita dan antar kiriman-kiriman kita. Sopir angkot penting, pilot pesawat penting, tukang bersih pesawat di bawah pesawat itu juga orang penting. Pembantu di rumah juga penting. Jadi jangan pernah merasa bahwa lebih penting dari orang lain. Semuanya penting. Satu tubuh, tetapi masing-masing punya tugas sendiri. Itulah komunitas yang saling menghormati, menghargai. Sekarang kita lihat ayat 5. Dari Roma 12. Demikian juga kita, perhatikan kata kita. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ini lihat, saya kasih ilustrasinya lagi. Ya, mesti pakai ilustrasi. Perhatikan ya, saya kasih ilustrasinya supaya Bapak Ibu bisa mengerti yang disebut masing-masing. Lihat, ini otak yang memerintah. Otak perintah, tapi mata melihat. Mata lihat di sana ada kuning-kuning empuk-empuk. Lalu otak bilang, tangan, tugas kamu untuk ambil. Tangan bilang, aku nggak bisa. Terlalu jauh. Otak bilang, kaki, tugasmu bawa ke sana. Lihat, masing-masing bertugas. Begitu kaki sampai di sana, antar tubuh tangan ambil. Otak tanya, tangan rasa gimana? Wah, ini kuning-kuning, empuk-empuk. Rasanya empuk, hangat-hangat. Gimana otak? Otak bilang, jangan kasih masuk ke mulut. Harus melalui quality control. Hidung cium dulu. Masuk mulut. Up. Ternyata durian dari beras tadi. Haleluya. Saya mau tanya, apakah ketika mulut makan durian itu, yang lain protes? Tangan bilang, waduh ini mulut keterlaluan. Aku yang ambil kok kamu yang makan. Kaki bilang, kalau bukan aku, mana bisa kamu bisa makan? Hidung bilang, aku yang kontrol. Mulut bilang, tenang semua. Karena mulut sudah mempersembahkan tubuhnya buat Tuhan. Dia sudah mempersembahkan tubuh living sacrifice. Mulut bilang, tangan tenang. Kaki tenang. Hidung tenang. Mata tenang. Kalian semua berfungsi. Aku yang makan, tapi kita semua dapat energinya. Itu tubuh. Besoknya mata lihat lagi. Wah, di sana ada kuning-kuning. Otak bilang, tangan. Tangan bilang, nggak bisa, aku jauh. Kaki bawa ke sana dong. Begitu kaki sampai di sana, tangan ambil. Begitu tangan memegangnya, otak tanya, gimana tangan? Waduh, seperti kemarin bos. Apa yang kemarin? Hangat-hangat, empuk-empuk. Harus melalui quality control, kata otak. Hidung bilang, nggak mau. Aku tidak mau kerja sama dengan tangan. Kemarin dia korek hidung, hidung berdarah. Aku nggak mau kerja sama tangan. Tangan bilang, nggak apa-apa, tanpa kau juga aku bisa langsung. Hap, begitu makan. Ternyata tidak semua kuning itu durian. Kena dia. Lalu mulai mereka bilang, wah rasain mulut ya. Rasain kamu. Tanpa aku, hidung kamu makan kotoran itu. Mulut bilang apa? Enggak apa-apa. Tenang aja, aku yang makan. Tapi kita semua dapat energinya. Jadi satu orang anggota tubuh bikin rusak, satu tubuh kena. Biarkan bikin baik, semuanya mengalami sukacita. Jadi ayat ini hendak mengajarkan buat kita. Kita berbeda fungsi, tapi semua membangun tubuh Kristus. Itulah komunitas yang membuat kita, kalau enggak, aku enggak usah datang. Nanti kalau PJJ diskusi dia aja terus.
Akhirnya orang lagi nggak mau datang lagi. Doa dia, makan dia, semuanya cuma dia. Terus kita ini apa? Itu yang membuat banyak orang tidak suka bersekutu. Karena itu mari sektor 345, saya berdoa supaya kita saling menghormati potensi, talenta, karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan kita membutuhkan orang lain. Kalau ada orang seperti jari tengah yang aneh bin ajaib, jangan usir dia, jangan buang dia, jangan singkirkan dia, karena Yesus sendiri tidak pernah buang kita, tidak pernah singkirkan kita. Terakhir, Ibrani 12 ayat 34, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi menghadapi orang aneh di rumah, orang aneh di komunitas, di gereja, di sektor, di kategorial, kita belum berdarah-darah. Kita masih menikmati kasih karunia Tuhan. Karena itu, kita mesti melakukan disiplin-disiplin. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Tadinya self-center untuk diri sendiri, kita sekarang orientasinya God-center. Tadinya kekuatan sendiri, kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Tadinya keinginan sendiri, kita hidup dalam keinginan Allah atau kehendak Allah. Dan kita mesti disiplin belajar, disiplin berdoa, bahkan disiplin berpuasa. Saya tidak tahu pengajaran di GBKP, ya, tapi Alkitab mengajarkan kita untuk berpuasa. Nah, sebentar, ya, saya mau ajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan sudah saya sampaikan. Tapi sebelum kita masuk dalam perenungan firman, dalam diskusi kelompok, saya mau ajak kita untuk berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, hamba-Mu terbatas. Tapi biarlah pengajaran tubuh Kristus, firman-Mu untuk kami persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, supaya kami bisa mengerti kehendak Allah, supaya kami bisa membangun komunitas yang kuat, supaya kami bisa hidup dalam persekutuan saling, potensi-potensi kami yang hidup, tapi kami juga saling membutuhkan, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam jemaat, di sektor-sektor yang berlangsung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.